Ada yang bertanya, siapa legenda penyelundupan di Indonesia? Mungkin sebagian besar orang akan menunjuk satu sosok. Dia adalah Robby Cahyadi. Kejahatan yang dilakukan Robby sangat terkenal pada era 60-an hingga 70-an. Dia sangat ulung dalam menyelundupkan mobil tanpa perlu takut ditangkap Ditjen Bea Cukai. Awalnya, Robby adalah seorang pegawai negeri sipil yang mendapat tugas di luar negeri selama 2 tahun. Namun baru 18 bulan, atau masih kurang 6 bulan dari 2 tahun, ternyata dirinya sudah dipanggil pulang ke Indonesia. Padahal, jika genap 2 tahun bekerja di luar negeri, maka dia akan mendapat fasilitas bea dan cukai. Saat kembali ke tanah air, Robby pun merasa belum mengumpulkan harta benda yang cukup. Harta yang dimilikinya pada waktu itu hanya sebuah mobil yang dia beli di luar negeri. Sebenarnya, dia menginginkan mobil tersebut ikut bersamanya ke Indonesia agar bisa dijadikan uang. Namun sayang, akibat terbentur peraturan tadi, dia susah membawanya. Singkat cerita, Robby mengajukan surat permohonan kepada atasannya dan akhirnya mendapat simpati. Akhirnya, dia diperbolehkan membawa barang pindahan, lengkap dengan daftar barang-barang yang akan dibawa, yang diverifikasi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan yang dikeluarkan ini ternyata tercium PNS lainnya yang memiliki masalah serupa, yang akhirnya juga mendapatkan izin. Izin bebas bea sebenarnya hanya diberikan 1 kali kepada PNS. Jadi, untuk mobil yang dibawa kedua kalinya, harus dibayar bea masuknya. Bersama komplotan yang dibangunnya, Robby lalu menyusun strategi untuk mengelabui jajaran Ditjen Bea dan Cukai untuk memungkinkan pelaksanaan kejahatan yang licik itu. Dia dan komplotannya berhasil meminjam banyak paspor dari orang-orang, dan bukan hanya PNS yang baru turun dari pesawat terbang di Bandara Kemayoran. Paspor tersebut digunakan sebagai sarana mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas mobil dan barang pindahan. Cara licik yang dipakainya kala itu membuatnya berhasil menyelundupkan ratusan mobil mewah. Selundupan favoritnya saat itu adalah mobil mewah merek ternama seperti BMW, Rolls-Royce, Jaguar, Mercedes-Benz, dan lainnya yang gampang dijual di tanah air. Jumlahnya ratusan mobil hingga negara rugi lebih dari 700 juta kala itu. Bayangkan betapa nilainya sekarang. Tidak hanya memanfaatkan paspor orang lain, nyatanya dia juga menyuap sejumlah pihak di bea cukai dan kepolisian guna melanggengkan aksi nakalnya tersebut. Bayangkan saja, saat rakyat sedang susah waktu itu, di jalanan sudah banyak mobil mewah berkeliaran. Berkali-kali polisi gagal menjeratnya. Robby terlalu licin dan backing di belakangnya terlalu kuat. Disebut-sebut, dia juga dekat dengan lingkar dalam keluarga cendana. Kapolri Jenderal Hugeng adalah orang yang pertama kali berusaha membongkar kasus penyelundupan ini. Dia menemukan fakta sejumlah petinggi polisi, tentara, bea cukai dan imigrasi terlibat memuluskan aksi yang merugikan negara ratusan juta kala itu. Kasus ini bermula di awal tahun 1968. Tim Reserse Ekonomi mencium ada penyelundupan mobil mewah di Pelabuhan Tanjung Priok. Benar saja, tak lama kemudian, beberapa penyelundup tertangkap bersama 4 buah mobil mewah, termasuk Mercedes. Namun anehnya, Kejaksaan Tinggi Jakarta Raya tidak mau melanjutkan kasus ini. Akhirnya, pada tahun 1969, polisi menangkap komplotan Robby Cahyadi bersama abangnya dan 8 Mercy keluar dari pelabuhan. Anehnya saat dibawa ke Komdak, saat itu Polda Metro Jaya, seorang pejabat berkuasa memberikan jaminan.
Robi Cahyadi pun cuma diperiksa selama beberapa jam. Jenderal Hugeng sendiri tak ikut mengusut kelanjutan kasus Robi Cahyadi. Namun sejumlah sumber menyebut Presiden Soeharto mendepak Hugeng karena pelaku penyelundupan ini adalah kolega sangat dekat dengan keluarga cendana. Kala itu, Hugeng memang optimis membongkar sindikat penyelundupan mobil mewah itu. Pada wartawan, Hugeng memberikan janji akan ada berita besar dari Tanjung Priok. Rupanya, pernyataan Hugeng membuat sejumlah pejabat yang biasa makan uang haram terusik. Soeharto mencopot Hugeng sebagai Kapolri pada tanggal 2 Oktober tahun 1971. Baru 3 tahun Hugeng menjabat. Seharusnya masih ada 2 tahun lagi. Dan ironinya, dengan alasan penyegaran, justru pengganti Hugeng, Jenderal M. Hasan, lebih tua 1 tahun. Hugeng lalu menghadap Soeharto. Dia menanyakan kenapa dicopot. Secara tersirat, Soeharto berkata tak ada tempat untuk Hugeng lagi. Dengan tegas Hugeng menjawab, "Ya sudah, saya keluar saja," katanya. Soeharto lalu menawari Hugeng dengan jabatan sebagai duta besar atau diplomat di negara lain. Sebuah kebiasaan untuk membuang mereka yang kritis terhadap Orde Baru. Namun Hugeng menolaknya. "Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus bisa minum koktail. Saya tidak suka koktail," sindir Hugeng. Sepeninggalan Hugeng, kasus Robi Cahyadi meledak. Pemuda tamatan SMA ini dengan lincahnya menyelundupkan ratusan mobil mewah seperti Rolls-Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes-Benz, dan lain-lain. Para penguasa tentu mendapat jatah puluhan juta. Sementara petugas bea cukai di lapangan dibayar 50.000 untuk meloloskan setiap mobil selundupan. Akhirnya, Robi dituntut 10 tahun, tetapi hanya kena 7,5 tahun. Banyak pihak merasa tak puas dengan vonis yang dinilai terlalu ringan ini, sekaligus menguatkan fakta ada orang kuat yang melindungi Robi. Diketahui, awal mulanya Robi adalah seorang PNS yang jujur dengan kesejahteraan yang memprihatinkan. Pengalamannya menjadi amtenar membuatnya memahami perilaku busuk aparat negara. Di mata Hugeng, Robi adalah pemuda flamboyan, lincah dan kreatif. Dia suka bersantai di rumah hiburan malam dan menjalin relasi dengan kaum elit. Memasuki tahun 1980-an, Robi pernah mendapat kepercayaan dari Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial untuk mengurus undian yang bernama Porkas, yang kemudian dikenal dengan sebutan SDSB atau Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.